Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diperoleh oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan ini mencakup pendapatan yang diterima oleh individu, perusahaan, dan pemerintah di dalam negara tersebut. Komponen-komponen pendapatan nasional yang pertama itu adalah produk domestik bruto atau gross domestic product atau GDP. Yang kedua ada produk nasional bruto atau gross national product atau disingkat dengan GNP. Yang ketiga ada pendapatan nasional neto atau net national income atau disingkat dengan NNI. Yang keempat ada pendapatan perseorangan atau personal income. Yang kelima ada pendapatan per kapita. Lalu ada metode pengukuran pendapatan nasional. Yang pertama ada pendekatan produksi, yang kedua ada pendapatan, yang ketiga ada pengeluaran. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yaitu faktor produksi yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama adalah tenaga kerja. Tenaga kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan nasional. Penyerapan tenaga kerja oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sangat tinggi dan terus bertumbuh. Yang kedua ada modal, juga mempengaruhi pendapatan nasional. Negara yang menjadi tujuan penanam modal lebih disukai apabila memiliki tenaga kerja dengan upah murah. Selain itu, modal juga mempengaruhi pendapatan melalui faktor-faktor seperti jumlah produksi, harga, dan tingkat pendidikan. Selanjutnya ada kewirausahaan. Kewirausahaan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan nasional. Kewirausahaan berperan dalam mengombinasikan faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian, serta dalam meningkatkan produktivitas nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal termasuk pengaturan pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Kebijakan ini dapat mempengaruhi konsumsi, investasi, dan produksi yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatan nasional. Selanjutnya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral juga dapat mempengaruhi pendapatan nasional melalui pengaruhnya terhadap suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, kita memasuki materi yang ketiga, yaitu konsep pendapatan nasional yang umum digunakan. Itu pertama, produk domestik bruto atau biasa dikenal dengan GDP, dengan singkatan Gross Domestic Product. Nah, GDP ini merupakan total nilai pasar dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi yang berada di dalam batas wilayah suatu negara dalam satu periode waktu tertentu. Nah, biasanya periodenya selama 1 tahun. Yang kedua adalah produk nasional bruto atau GNP, Gross National Product. Nah, GNP ini merupakan total nilai pasar dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dalam suatu negara, baik yang berada di dalam maupun di luar batas wilayah negara tersebut. Nah, dalam satu periode waktu tertentu, biasanya GNP ini periodenya selama 1 tahun. Nah, yang ketiga, produk nasional neto atau net national product atau biasa kita kenal dengan NNP. Nah, NNP ini merupakan hasil dari GNP dikurangi dengan depresiasi atau penurunan nilai barang modal selama satu periode waktu tertentu. Nah, yang terakhir nih adalah pendapatan nasional neto, net national income atau NNI. NNI ini merupakan hasil dari NNP yang dikurangi dengan pajak tidak langsung dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian pendapatan di suatu negara. Distribusi pendapatan yang merata penting untuk mencapai perubahan atau perbaikan suatu negara. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan nasional, antara lain yang pertama, itu distribusi fungsional. Jenis distribusi ini menjelaskan tentang pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi, seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Yang kedua itu distribusi regional. Jenis distribusi ini meninjau aspek keadilan dan pemerataan berdasarkan distribusi antar daerah. Faktor seperti sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, dan kualitas sumber daya dinilai berperan besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Untuk melihat apakah distribusi pendapatan nasional sudah merata atau belum, terdapat beberapa alat ukur yang digunakan. Yang pertama itu koefisien Gini. Koefisien Gini adalah koefisien atau angka yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Jika koefisien Gini dengan 0, berarti distribusi pendapatan sudah merata dengan sempurna. Sebaliknya, jika koefisien Gini sama dengan 1, berarti distribusi pendapatan tidak merata secara sempurna.
Pendapatan nasional dalam pertumbuhan ekonomi negara adalah untuk mengukur tingkat kemakmuran dan melakukan evaluasi terhadap perkembangan perekonomian dalam skala tertentu. Di samping itu, pendapatan nasional juga menjadi acuan kualitas hidup kelompok masyarakat di dalam negara. Hubungan antara pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi adalah kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Namun secara umum, pertumbuhan ekonomi cenderung berdampak positif terhadap pendapatan nasional dan sebaliknya. Indikator pembangunan ekonomi adalah ukuran atau acuan untuk digunakan menilai keberhasilan suatu negara dalam pembangunan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat membuka lapangan kerja masyarakat dalam hal memproduksi atau mendistribusikan barang. Hal ini akan membantu masyarakat untuk memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup.